Halo semuanya, selamat datang. Kalau kamu pernah ngerasain pusingnya ngurusin konfigurasi pas bikin aplikasi Java, kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas soal Java Spring Boot. Ini adalah tool yang bisa mengubah semua kerumitan itu jadi sesimpel sekali klik. Yuk kita telusuri ceritanya. Buat para developer, pasti kenal banget kan sama perasaan ini? Berjam-jam cuma buat ngatur konfigurasi, padahal belum nulis satu baris kode pun yang penting. Nah, rasa frustrasi massal inilah yang ternyata jadi pemicu sebuah revolusi di dunia Java. Oke, supaya kita benar-benar paham kenapa Spring Boot ini jadi penyelamat, kita perlu sedikit flashback nih. Kita kembali ke era di mana bikin aplikasi skala besar pakai Java itu, wah perjuangannya luar biasa. Coba bayangin, ini tahun 2000-an awal. Kalau mau bikin aplikasi kelas kakap, pilihannya ya Java Enterprise Edition atau J2EE. Platform ini emang powerful, tapi ya ampun, rumitnya minta ampun. Developer bisa tenggelam cuma gara-gara konfigurasi. Untungnya di tahun 2003 muncullah secercah harapan, sebuah framework bernama Spring yang datang dengan janji untuk menyederhanakan semua itu. Jadi emangnya separah apa sih masalah J2EE ini? Gini deh, bayangin sebuah mesin, di mana semua komponennya itu dilas jadi satu. Nah, itulah yang disebut tightly coupled. Satu bagian nempel banget sama bagian lain. Akibatnya, mau ngubah satu hal kecil aja, bisa-bisa seluruh mesinnya rusak. Dan yang lebih parah, buat ngetes satu fitur, kamu harus jalanin ulang seluruh aplikasinya. Kebayangkan borosnya waktu? Nah, di tengah semua keruwetan itu, muncullah pahlawan pertama kita, Spring Framework. Dia nggak datang dengan tangan kosong, tapi membawa sebuah konsep yang benar-benar ngubah cara developer Java berpikir dan bekerja. Konsep saktinya adalah dependency injection. Gampangnya gini, daripada sebuah mobil harus bikin mesinnya sendiri di dalam bodinya, mending mesinnya dibuat di tempat lain, terus disuntikkan atau dipasang ke mobilnya. Nah, ini dia kuncinya. Dengan cara ini, tiap komponen jadi lebih mandiri, fleksibel, dan yang paling penting, gampang banget dites satu persatu. Coba lihat bedanya. Di cara yang lama, kelas strip itu selamanya cuma bisa pakai car. Kaku banget kan? Nah, kalau pakai cara Spring, kelas strip jadi jauh lebih fleksibel. Dia cuma bilang, saya butuh sebuah vehicle, entah itu mobil, motor, atau bahkan sepeda. Itulah enaknya loose coupling. Oke, Spring Framework itu udah jadi lompatan besar. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Datanglah evolusi berikutnya yang lebih brilian lagi, dan inilah karakter utama kita, Spring Boot. Inti dari Spring Boot itu ada di kalimat ini. Tujuannya simple banget. Singkirin semua urusan teknis yang ribet, biar developer bisa fokus 100% ke hal yang paling penting, yaitu bikin fitur yang keren dan berguna. Nah, ini dia momen pencerahannya. Di sebelah kiri, Spring Framework itu masih butuh banyak kerjaan manual, file konfigurasi XML yang panjang, harus pasang server web sendiri, ngurusin dependensi satu-satu. Terus lihat yang kanan, Spring Boot itu kayak paket komplit, konfigurasi otomatis, server web udah ada di dalamnya, dependensi tinggal pilih paket starters, praktis banget. Jadi gimana caranya semua keajaiban ini bisa terjadi? Yuk kita intip sedikit rahasia di balik layar. Ada 3 prinsip utama yang bikin Spring Boot ini sakti banget. Pertama, convention over configuration. Artinya, Spring Boot udah punya setelan standar yang paling umum dipakai. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin dari nol. Kedua, starter POMs. Anggap aja ini kayak paket resep masakan instan. Butuh bikin web, ambil aja paket Spring Boot Starter Web. Butuh database, ambil paketnya. Ketiga, auto configuration. Nah, berdasarkan paket yang kita pilih tadi, Spring Boot langsung pinter ngatur semua yang dibutuhin secara otomatis. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, mari kita lihat langsung seberapa cepat kita bisa bikin sesuatu yang beneran berfungsi pakai Spring Boot. Langkah pertama, kita buka situs start.spring.io. Ini tuh kayak tempat kita ngeracik proyek impian. Kita tinggal pilih mau pakai Java versi berapa, terus pilih toppingnya atau dependensi yang kita butuhin. Misalnya kita centang web dan JPA. Udah, tinggal klik generate. Voila, kerangka proyeknya langsung jadi dan siap di-download. Selanjutnya, di dalam kode, kita perlu nentuin data apa yang mau kita olah. Misalnya kita mau bikin API buat data pengguna, ya kita tinggal bikin kelas user. Kelas ini semacam cetak biru yang bilang kalau setiap user itu nanti bakal punya ID dan nama. Simple.
Terus kita bikin yang namanya controller. Anggap aja ini kayak manajer lalu lintas buat API kita. Dia yang ngatur permintaan mana harus direspon seperti apa. Ajaibnya, kita cuma perlu nambahin satu label sakti di atas nama kelasnya, address controller. Cuma dengan itu, Spring Boot langsung tahu, oh kelas ini tugasnya ngelayanin permintaan dari internet. Gampang banget kan? Dan ini dia bagian pamungkasnya. Lupakan konfigurasi server yang bikin pusing, lupakan proses deployment yang lama. Kita cukup buka terminal, ketik satu baris perintah sakti, dan tekan enter. Dalam hitungan detik, aplikasi kita langsung hidup, jalan, dan siap melayani dunia. Kecepatan dan kemudahan tadi itu bukan cuma buat pamer loh. Inilah alasan mendasar kenapa Spring Boot sekarang jadi standar di industri. Yuk kita lihat gambaran besarnya, kenapa framework ini begitu relevan di era software modern. Disinilah Spring Boot benar-benar bersinar. Dia jadi pilihan utama buat bikin microservices yang lincah, jadi fondasi yang kokoh buat aplikasi cloud native, alat terbaik buat bikin prototipe ide dengan kilat, dan bahkan cukup tangguh buat jadi tulang punggung sistem enterprise raksasa. Keren, kan? Kalau kita bandingin, kesimpulannya jadi jelas banget. Java EE itu terlalu ribet. Framework lain kayak Grails memang ada, tapi ekosistemnya nggak sebesar Java. Nah, Spring Boot ini berhasil nemuin titik paling pas. Konfigurasinya otomatis, basisnya tetap Java yang populer, dan yang terpenting, didukung sama komunitas dan ekosistem yang super luas dan matang. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng gimana Spring Boot sukses mengubah kerumitan jadi sebuah kekuatan. Bikin inovasi bisa melaju lebih cepat. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke kamu. Dengan semua halangan teknis yang udah disingkirkan, ide besar apa yang bakal kamu wujudkan selanjutnya?